menjawab pertanyaan yang telah teman saya berikan. Pertanyaannya yaitu, selain untuk menciptakan perdamaian dunia, hubungan internasional juga berfungsi untuk, dan jawabannya yaitu, untuk mengembangkan hubungan-hubungan persaudaraan antar bangsa, serta menciptakan kerjasama dalam memecahkan masalah usaha internasional dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan hak asasi manusia. Saya akan menjawab pertanyaan, sebutkan sarana internasional. Jawabannya, sarana-sarana internasional meliputi diplomasi, negosiasi, lobi, propaganda, ekonomi, dan kekuatan militer. Saya akan menjawab pertanyaan teman saya. Pertanyaannya, mengapa hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab? Jawabannya, hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan teman saya, yaitu jelaskan manfaat dan diadakannya pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah manfaat ideologi, yakni untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua adalah manfaat politik, untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional. Yang ketiga adalah manfaat ekonomi, untuk menunjang upaya peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat adalah manfaat sosial dan budaya, untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kelima adalah manfaat perdamaian dan keamanan internasional, untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, dan stabilitas internasional. Yang keenam dan yang terakhir adalah manfaat kemanusiaan, untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Febrian dari kelas IPS 3 kelompok 4. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apa tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Dewantari dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, apa yang dimaksud diakui secara de facto dan diakui secara de jure. Diakui secara de facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara seperti adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Sedangkan diakui secara de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional tentang keberadaan negara baru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melanie Agustin dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 14. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya, sebutkan asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara menurut solusi PBB No 2625 tahun 1970. Jawabannya, 1. Asas teritorial, 2. Asas kebangsaan, 3. Asas kepentingan umum, 4. Asas persamaan harkat, 5. Asas keterbukaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan dari nomor 22. Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional?
Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang bernomor 23. Studi politik internasional menurut Halsey adalah jawabannya hubungan internasional adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apa itu disponsori oleh masyarakat atau tidak. Mencukup juga studi mengenai Serikat Perdagangan Internasional. Menjawab soal nomor 24, apa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Jawabannya, sejak 1945 PBB beserta 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, yakni AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Britania Raya telah bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum tak kalah memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman saya yaitu apa yang dimaksud hubungan luar negeri. Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat atau daerah. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu apa yang dimaksud dengan hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai suatu bentuk interaksi di antara dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat dengan tujuan tertentu yang mencakup berbagai aspek seperti politik, sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab soal dari teman saya. Dalam praktik hubungan internasional membutuhkan sarana. Sarana internasional tersebut meliputi diplomasi, propaganda, ekonomi, sosial, dan budaya, kekuatan militer. Diplomasi yaitu usaha yang digunakan oleh suatu kelompok atau negara untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutannya. Propaganda yaitu usaha yang digunakan oleh suatu kelompok atau negara untuk mempengaruhi negara atau kelompok lain untuk mencapai tujuan. Ekonomi, sosial, dan budaya yaitu merupakan suatu faktor yang menyusun negara. Kekuasaan militer yaitu kekuatan yang digunakan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjawab soal nomor 4, yaitu sebutkan asas internasional yang berdasarkan kekuasaan negara warga negaranya menurut PBB nomor 2625 tahun 1970. 1. Diplomasi preventif dan mediasi. 2. Pelucutan senjata. 3. Pembangunan perdamaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. De facto tidak memiliki landasan hukum yang tertulis, melainkan berdasarkan dari fakta yang ada, berkebalikan dengan de jure yang memiliki landasan hukum tertulis seperti dokumen dari negara lain dengan segala akibatnya. Pengakuan ini juga dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dengan hukum internasional. Pertanyaan nomor 2 yakni menyebutkan dan menjelaskan sarana-sarana dalam hubungan internasional. Yang pertama adalah diplomasi, yaitu segala kegiatan yang menentukan tujuan. Yang kedua adalah propaganda yang merupakan rencana sistematis. Yang ketiga adalah sosial budaya politik yang merupakan perwakilan diplomatik secara luas. Yang ketiga adalah kekuatan militer. Sarana ini memberikan kepercayaan diri bagi suatu negara. Mengapa Indonesia harus ikut dalam menciptakan perdamaian dunia? Jawabannya adalah dikarenakan bangsa Indonesia merupakan bagian dari seluruh umat manusia di dunia, sehingga sudah seharusnya bangsa Indonesia berada pada barisan terdepan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia.
Di sini saya akan menjawab pertanyaan pelajaran PPKN. Dan pertanyaan, jelaskan asas menurut resolusi PBB nomor 2625 tahun 1970. Yang pertama yaitu asas teritorial. Asas teritorial dalam hubungan internasional biasanya didasarkan pada kekuasaan negara atas negaranya. Yang kedua yaitu asas kebangsaan. Asas kebangsaan dapat diartikan sebagai sebuah kerjasama internasional dengan didasarkan pada kekuasaan yang dilakukan setiap warga negara kepada seluruh warga negaranya, sehingga fakta inilah setiap warga negara akan senantiasa mendapatkan perlakuan atas norma hukum dan negaranya. Asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum dalam hubungan internasional didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua. Yang keempat yaitu asas persamaan harkat, martabat, dan derajat. Hubungan antara bangsa hendaknya didasarkan atas asas bahwa negara-negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, hak dijunjung tinggi harkat dan martabatnya oleh setiap negara yang berhubungan agar terwujud persamaan derajat, sehingga saling menghormati dan menjaga hubungan baik dan saling menguntungkan. Yang kelima yaitu keterbukaan. Asas keterbukaan sangatlah berkaitan erat dengan hubungan antar bangsa. Perlu dilakukan keterbukaan dan kedua belah pihak, sehingga setiap warga negara melakukan kerjasama, paham akan manfaat dan hubungan yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galius Nayakin. Saya dari IPS 3. Saya akan membacakan pertanyaan PPKN dari teman saya. Soalnya, sebutkan manfaat hubungan internasional bagi Indonesia di bidang ideologi, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Jadi di bidang ideologi, manfaatnya hubungan ini bermanfaat guna menjaga keutuhan dan mempertahankan ideologi suatu bangsa dan negara yang satu dengan bangsa negara yang lain. Manfaat kedua yaitu manfaat bagi ekonomi. Manfaat guna menambah dan meningkatkan perekonomian nasional suatu bangsa dan negara. Ketiga yaitu hubungan politik. Hubungan ini dalam bidang politik bermanfaat guna meningkatkan produktivitas, kegiatan kebijakan politik, dan hubungan luar negeri guna menciptakan kepentingan nasional. Nomor 4 terakhir adalah manfaat hubungan internasional di bidang sosial budaya. Jadi manfaatnya meningkatkan hubungan sosial budaya bangsa dalam rangka memberikan tindakan preventif dan reseptif akan bentuk ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan dan kejahatan nasional untuk menciptakan pembangunan nasional yang produktif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan soal nomor 9. Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Jawaban dari pertanyaan nomor 19. Salah satu asas hukum pidana adalah asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan.
Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaannya, sebutkan asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara menurut solusi PBB No 2625 tahun 1970. Jawabannya, 1 asas teritorial, 2 asas kebangsaan, 3 asas kepentingan umum, 4 asas persamaan harkat, 5 asas keterbukaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan dari nomor 22. Apa yang dimaksud dengan hubungan internasional? Hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya yang bernomor 23. Studi politik internasional menurut Halsey adalah jawabannya hubungan internasional adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat yang berbeda, apa itu disponsori oleh masyarakat atau tidak. Mencukup juga studi mengenai Serikat Perdagangan Internasional. Menjawab soal nomor 24. Apa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia? Jawabannya, sejak 1945 PBB beserta 5 anggota permanen Majelis Keamanannya, yakni AS, Rusia, Cina, Perancis, dan Britania Raya telah bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Indonesia sendiri sebagai negara yang berdasarkan hukum tak kalah memiliki peran dalam menciptakan perdamaian dunia. Keikutsertaan Indonesia untuk menciptakan perdamaian dunia ini mengacu pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua. Apa yang dimaksud dengan politik internasional? Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi di antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan nomor 26. Apa itu politik internasional? Jawab, politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Saya akan menjawab soal nomor 27. Pertanyaannya, bagaimana caranya bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia? Jawabannya, 1. Menjadi pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara. 2. Mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergabung dalam misi Republik Indonesia atau misi RIGA. 3. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika pada 1955. 4. Aktif dalam gerakan non-blok. Apa yang dimaksud dengan politik luar negeri? Politik luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya, dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Sebutkan 3 konsep hubungan internasional menurut para ahli. Menurut Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung di antara negara berdaulat. Menurut Columbus, hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena yang bisa diamati dan mencoba menemukan variabel untuk menjelaskan perilaku serta mengungkapkan karakteristik atau tipe hubungan antar unit sosial. Menurut Muhtar, hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena di dalamnya terdapat atau terlibat berbangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit.
Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketenaganegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri. Hubungan luar negeri dan politik internasional, ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya, yang melampaui batas-batas negara lingkup. Politik internasional merupakan suatu kajian pokok dalam hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk upaya dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan. Perlu dibedakan antara ruang lingkup hubungan internasional dan politik internasional. Kami dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa arti hubungan internasional? Hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok, yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhan, atau peperangan. Pertanyaan nomor 2, apa tujuan nasional Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang NKRI tahun 1945? Tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan de facto dan de jure? De facto merupakan pengakuan suatu negara terhadap negara lainnya yang berdasarkan pada kenyataan yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dalam hukumnya negara, seperti adanya wilayah, adanya rakyat, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. De jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain dengan berdasarkan pada kaedah-kaedah yang diatur dalam hukum internasional berkaitan keberadaan suatu negara baru agar bisa diterima sebagai anggota bangsa-bangsa di dunia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya. 36. Perbedaan antara hubungan bilateral dan hubungan multilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara saja. Kerjasama multilateral yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlah lebih dari dua negara. Sekian dari kelompok 9, terima kasih. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara tersebut serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Apa yang dimaksud dengan pengakuan de facto dan de jure? De facto adalah bentuk pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang sudah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu negara merdeka, seperti adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan atau unsur konstitutif yang dapat mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Dengan kata lain, de facto merupakan pengakuan yang berdasarkan fakta keberadaan negara, sedangkan de jure adalah pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh negara lain berdasarkan hukum internasional dengan segala konsekuensinya tentang keberadaan negara baru. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban dari persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu hal bidang. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, diharapkan Indonesia melakukan diplomasi lebih banyak lagi agar budaya Indonesia lebih dikenal lagi. Saya juga berharap pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan lebih banyak negara agar tidak bergantung pada satu negara saja. Call it spring, like everything
tujuan negara menjalin hubungan internasional sangat penting untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing dan menjaga perdamaian serta untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 5 asas hubungan internasional, yaitu 1. Asas persamaan harkat, 2. Asas teritorial, 3. Asas kebangsaan, 4. Asas kepentingan umum, 5. Asas keterbukaan. Di antaranya, sumber daya alam dan manusia yang tidak merata antar negara, mewujudkan kepentingan nasional internasional, saling meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar negara, dan meningkatkan kedamaian di suatu negara. Jawaban nomor 1 sistematik, 2 unit, 3 subunit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya, apa yang dimaksud hubungan internasional itu. Hubungan internasional adalah kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Istilah hubungan internasional senantiasa berkaitan dengan segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh negara-negara. Hubungan ini terjadi akibat saling ketergantungan untuk dapat memenuhi kebutuhan antara suatu negara dengan negara lain. Pertanyaan nomor 30, jika hubungan internasional itu membuat negara dengan negara lain damai, kenapa tetap ada peperangan yang terjadi? Jawaban, karena adanya perbedaan pendapat, ego, dan keinginan menguasai negara lain untuk kebutuhannya mereka sendiri. Asas-asas hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan negara menurut Revolusi PBB nomor 2625 tahun 1970, yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, asas kepentingan umum, asas persamaan harkat, martabat, dan derajat, dan asas keterbukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya, yaitu bila suatu hubungan internasional memiliki masalah, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, menyelesaikan masalah dari negara-negara tersebut dengan bermusyawarah dan dengan kepala dingin. Contoh solusinya, 1. Mengadakan perjanjian damai yang menguntungkan kedua belah pihak. 2. Dengan bantuan orang ketiga, yaitu negara-negara yang netral. 3. Atau bisa dengan adanya kesadaran dari masyarakat kedua belah pihak untuk mengakhiri masalah, karena akan saling merugikan jika masalah itu terus berlarut-larut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wina Sapitri dari kelompok 9. Saya akan menjawab soal nomor 33. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tanpa ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. 5. Apa fungsi konsep politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional dalam suatu negara? Manfaat hubungan internasional, manfaat politik yaitu untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang digunakan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Berdasarkan tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut, 3 tujuan politik luar negeri Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan, memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi, memperjuangkan kesulitan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial. Tujuan hubungan internasional sangat penting untuk saling memenuhi kebutuhan negara masing-masing dan menjaga perdamaian. Tujuan hubungan internasional adalah untuk menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertanyaan 35. Apa yang dimaksud politik luar negeri? Dan berikan contohnya. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Contoh politik luar negeri terlibat secara aktif dalam gerakan non-blok atau GNB, masuk menjadi anggota PBB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan, apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah, pada dasarnya hubungan internasional merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Karena hal ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini, Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut kekuasaan ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Penting hubungan internasional diantaranya ialah sebagai berikut ini. 1. Menciptakan hidup berdampingan dengan antar negara secara damai. 2. Mengembangkan penyelesaian secara masalah di mana dapat dilakukan secara damai dan diplomasi. 3. Membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa. 4. Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia. 5. Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain. Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Hubungan internasional merupakan hal yang penting untuk Indonesia, karena hubungan ini dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air. Melalui hubungan ini, Indonesia bisa menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang diambil oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka dengan hubungan internasional, negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dalam meminta bantuan dari negara lain. Sebutkan dan jelaskan 3 sarana-sarana internasional yang mendukung kerjasama antar hubungan internasional. Jawabannya diplomasi, yaitu perundingan atau metode atau cara untuk mengatur melaksanakan hubungan-hubungan luar negeri. 2. Negosiasi, yaitu perundingan dua arah dalam menyelesaikan masalah antar negara tanpa melibatkan pihak negara. 3. Lobby, suatu kegiatan politik yang mempengaruhi satu sama lain. Secara umum, hubungan internasional dapat diartikan sebagai kerjasama antar negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan sebuah masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Hubungan internasional dapat memperbaiki pertumbuhan bangsa dan bernegara. Dengan melakukan hubungan internasional, negara yang bersangkutan dapat memenuhi kepentingan nasional yang tidak dipenuhi oleh negara sendiri. Membiasakan hubungan internasional dapat mewujudkan kehidupan dunia yang tertib, aman, damai, adil, dan merata. Politik internasional merupakan suatu kajian pokok dalam hubungan internasional yang mengkaji segala bentuk upaya dalam memperjuangkan kepentingan dan kekuasaan. Assalamualaikum, saya akan membacakan soal pertama. Ruang lingkup hubungan internasional meliputi hubungan atau interaksi antara negara yang termasuk organisasi, maka negara itu seperti apa? Jawabannya, NGO merupakan singkatan dari Non-Governmental Organization atau yang di Indonesia disebut sebagai lembaga swadaya masyarakat. Singkatnya, NGO atau LSM sendiri adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan melayani masyarakat umum tanpa mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban dari pertanyaan nomor 19. Salah satu asas hukum pidana adalah asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Apa yang dilakukan Indonesia dalam upaya ikut serta perdamaian dunia?
Jawabannya, bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional antara lain sebagai pelopor berdirinya ASEAN yang bertujuan menjaga stabilitas perdamaian regional Asia Tenggara, mengirimkan misi perdamaian di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergabung dalam misi Republik Indonesia, misi RIGA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor kerjasama dalam bentuk hubungan internasional. 1. Sumber daya alam dan manusia yang tidak merata antara negara. Semua negara saling bekerja sama satu sama lain dengan ekspor maupun impor sumber daya alam maupun tenaga kerja. Hal ini terjadi karena pasti ada kekurangan serta kelebihan antara sumber daya alam. 2. Mewujudkan kepentingan nasional antar nasional. Kepentingan di sini berupa kerjasama pada bidang politik hingga ekonomi seperti ASEAN, yang mana berupa kerjasama dalam antar negara wilayah Asia Tenggara untuk mencapai kesejahteraan. 3. Saling meningkatkan kesejahteraan masyarakat antar negara. Kesejahteraan masyarakat bisa dicapai dengan kerjasama antar dengan seperti beasiswa. Hal ini perlu dilakukan agar meningkatkan berbagai kesejahteraan rakyat. 4. Meningkatkan kedamaian di suatu negara. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah ASEAN. ASEAN juga berupaya untuk menjaga kestabilan negara-negara di Asia Tenggara. Dan jelaskan konsepsi hubungan internasional oleh para ahli yang anggap sama atau dipersamakan. Yang pertama, politik luar negeri. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua ada hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga ada politik internasional. Politik internasional ini adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Apa sebenarnya hubungan internasional itu? Hubungan internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar negara, termasuk peran sejumlah negara, organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Sebutkan contoh hubungan internasional. 1. Hubungan bilateral Arab Saudi dan Indonesia di bidang agama. 2. Hubungan bilateral Afghanistan dan Sri Lanka di bidang pendidikan. 3. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain secara de facto dan de jure. Jelaskan apa maksudnya. Meliputi 2 faktor, yaitu faktor internal, adanya sebuah kekhawatiran apabila terancamnya keberlangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, faktor eksternal, karena ketentuan hukum alam yang tidak dapat dihindari bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan, kerjasama, dan pengakuan oleh negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman saya. Pertanyaannya, mengapa suatu negara perlu menyatakan kerjasama dengan negara lain? Dan apa yang terjadi apabila suatu negara tersebut tidak mengadakan kerjasama dengan negara lain? Jawabannya, karena suatu negara tidak bisa berdiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Dalam arti kata, negara-negara di dunia saling melengkapi satu sama lain, disebabkan suatu negara tersebut membutuhkan juga bantuan dalam membangun negara. Dan apabila suatu negara tidak melakukan kerjasama dengan negara lain, negara tersebut lebih sulit untuk berkembang dan memajukan bangsa selayaknya negara lain di dunia. Tidak memiliki pengetahuan memadai mengenai perkembangan negara lain di dunia sehingga informasinya cenderung terbatas dan tidak mendapatkan bantuan internasional jika terkena bencana alam dan semacamnya. Apa tujuan diselenggarakannya pembangunan hubungan internasional?
memacu dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara, menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa, menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan, menjalin hubungan internasional, menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa harus ada sarana-sarana dalam suatu hubungan internasional antar negara? Jawabannya, karena sarana merupakan suatu cara dalam mendukung proses kerjasama atau hubungan internasional berlangsung. Nomor 13. Sebutkan hubungan internasional secara umum dan sebutkan 3 konsepsi hubungan internasional oleh para ahli yang sering dianggap sama. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan, yaitu ada 3, yaitu konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu tujuan Indonesia melakukan hubungan internasional. Tujuan yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan perdamaian dunia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tujuan negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan yang kedua, untuk kepentingan nasional, di antaranya menjalin kerjasama dalam bidang politik, militer, sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya. Saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apakah tujuan dari hubungan internasional, yaitu untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, multilateral, melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Pertanyaan dari teman saya, pertanyaannya adalah, bila terjadi masalah besar dalam hubungan internasional, apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan? Jawabannya, akan terjadi konflik bersenjata atau perang antar negara. Karena masalah besar dalam hubungan internasional dapat memicu perang. Contohnya yang terjadi di Timur Tengah. Dan yang harus dilakukan adalah mengikuti perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Bagaimana jika Indonesia tidak hubungan internasional? Apakah akan maju? Ya, akan maju, tetapi perlu menjalin hubungan komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Hubungan jalinan komunikasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk. Contohnya adalah memberikan bantuan kepada negara yang sedang dilanda bencana. Menjalin hubungan interaksi dapat mencegah terjadinya konflik bersenjata atau perang antar negara. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dan asas hubungan yang didasarkan kekuasaan negara warga Indonesia? Jawabannya, hubungan internasional atau hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan. Baik, kelompok 7 nomor 26. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dari asas hubungan erat yang didasarkan kekuasaan negara Indonesia? Jawabannya, hubungan internasional sudah muncul pada awal abad ke-20. Itu terjadi ketika sebagian besar negara di Barat dan khususnya Amerika Serikat tumbuh dalam kekuasaan yang berpengaruh. Contoh, ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pelopor berdirinya ASEAN yang merupakan organisasi kerjasama regional di bidang ekonomi dan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Dilansir situs Kementerian Luar Negeri, hubungan dan kerjasama eksternal ASEAN dikembangkan melalui prinsip hubungan persahabatan dan saling menguntungkan dengan berbagai negara. Dengan hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dari asas hubungan erat, ASEAN bertujuan untuk memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi. Jadi, ASEAN ada hubungannya dengan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dari asas hubungan erat yang didasarkan kekuasaan negara Indonesia. Terus contoh kedua, Organisasi Konferensi Islam, OKI.
Oke juga sama hubungannya dengan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dari asas hubungan erat yang didasarkan kekuasaan negara Indonesia, yaitu bertujuannya untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengordinasikan kerjasama antar negara anggota. Itu menurut saya. Nomor 13 adalah hal yang tidak dapat diterima dunia internasional dan juga melanggar prinsip-prinsip asasi manusia. Permasalahan politik internal terus berdatangan lalu mengakibatkan korban berjatuhan. Indonesia juga sangat berperan aktif dan langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam proses ini, Indonesia berperan aktif pada saat menjaga kedamaian PBB. Indonesia mengirimkan kontingen Garuda untuk mengembangkan tugas dalam misi perdamaian PBB di negara-negara yang terjadi konflik. Pertanyaan nomor 15, apa penyebab adanya hubungan internasional? Jawabannya, 1. Kepentingan nasional yang tidak bisa dipenuhi jika cuma dilakukan di dalam negeri, baik sifatnya ekonomis, politik, kultural, ataupun keamanan. 2. Keinginan untuk bisa meningkatkan kesenjangan nasional. 3. Keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain. Pertanyaan nomor 16, bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dan asas hubungan yang didasarkan kekuasaan negara warga Indonesia? Jawabannya adalah pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaan yang telah saya jawab. Arti penting hubungan internasional bagi suatu negara diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam dan perkembangan ekonomi yang merata di setiap negara, sehingga dengan adanya hubungan internasional, maka pencapaian tujuan negara akan lebih mudah dilakukan serta perdamaian dunia lebih mudah untuk diwujudkan. 2. Perdamaian dunia dapat diwujudkan jika tidak ada hubungan internasional, maka setiap negara akan menggunakan egonya masing-masing demi kepentingan negaranya sendiri. 3. Mencegah dan menyelesaikan konflik atau persengkatan antara negara. Hal ini ialah merupakan dampak positif adanya hubungan internasional. Perselisihan pasti akan terjadi, sehingga akibatnya adalah adanya perbedaan kepentingan masing-masing negara. Hubungan internasional akan mengutamakan jalan diplomasi dibandingkan dengan jalan perang militer, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Itu sarana apa saja dalam praktek hubungan internasional? Praktek hubungan internasional ada 4, yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi sosial, dan budaya, dan kekuatan militer. Saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor 3. Apa saja dampak positif dan dampak negatif hubungan internasional? Yaitu yang pertama, dampak positif hubungan internasional. Di antaranya, sistem keamanan suatu negara akan lebih kuat. Yang kedua, kebutuhan suatu negara akan mudah terpenuhi. Yang ketiga, terjalin kerjasama dan dapat membangun persahabatan dengan bangsa lain. Yang keempat yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memperhatikan suatu negara yang terkena atau terdapat suatu masalah atau musibah maupun krisis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu dampak negatif hubungan internasional. Yang pertama yaitu budaya suatu bangsa akan mulai terkikis. Yang kedua yaitu susunan negara akan mulai meniru dengan negara lain. Yang ketiga yaitu negara akan mulai bergantung dengan negara lain. Yang keempat yaitu adanya pengaruh politik dari negara lain. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Contohnya seperti sekarang ini ada pembuatan proyek kereta api cepat. Pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan nasional, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Jika mencermati tujuan nasional tersebut, sesungguhnya dijiwai oleh sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila kelima dan kedua, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima Pancasila itu mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Di samping itu, di dalam Pancasila itu juga sudah terkandung jaminan akan hak asasi manusia, khususnya untuk diperlukan secara adil dan manusiawi, atau yang dikenal sebagai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Inti dari alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah cita-cita bangsa Indonesia, yang mana terdiri dari yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia tercantum dalam salah satu poin, yaitu poin keempat dalam alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan ini, Indonesia menciptakan perdamaian dengan melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia melakukan hubungan internasional. Yang kedua, Indonesia ikut serta dalam organisasi internasional. Yang ketiga, Indonesia melakukan perjanjian-perjanjian yang diperlukan. Dan yang terakhir, Indonesia mengarahkan perwakilan-perwakilan diplomatik. Baik, izin menjawab pertanyaan dari teman saya. Kenapa harus memperoleh barang dari luar hanya untuk kemakmuran rakyat? Karena di Indonesia ada keterbatasan teknologi dan kurangnya tenaga ahli, sehingga bahan mentah diekspor ke luar negeri dan barang jadi dari luar negeri diimpor ke Indonesia, sehingga barang-barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat menjadi makmur. Sebenarnya, kemakmuran masyarakat dapat tercapai dengan barang-barang dari dalam negeri jika teknologi dan tenaga ahlinya lebih ditingkatkan lagi, sehingga barang-barang yang terbuat dari dalam negeri tidak kalah bagusnya dengan barang-barang dari luar negeri. Sekian dari saya. Soalnya itu adalah apa penyebab adanya hubungan internasional. Jadi, penyebab hubungan adanya internasional itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terhadap kelangsungan hidupnya melalui kudeta ataupun paksaan dari negara lain. Faktor internal ini meliputi hal-hal seperti satu, adanya kepentingan nasional yang nggak bisa dipenuhi kalau cuma dilakukan dalam negeri, baik yang sifatnya ekonomis, politik, kultural, ataupun keamanan. Yang kedua, keinginan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, itu adanya faktor eksternal. Jadi, faktor eksternal itu yaitu ketentuan hukum yang nggak bisa ditolak kalau sebuah negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor eksternal ini meliputi hal berikut seperti satu, adanya perbedaan kemampuan atau skill dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang kedua, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya,
dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan pendapatan negara. Jadi intinya, hubungan internasional itu tumbuh atau timbul karena adanya kebutuhan dan tujuan. Hal inilah yang menjadi satu di antara dasar adanya hubungan internasional. Terima kasih. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dan asas hubungan yang didasarkan kekuasaan negara warga Indonesia? Jawabannya adalah hubungan antar bangsa merupakan sebuah interaksi manusia antar bangsa, baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan internasional dapat berupa sebuah persahabatan, persengketaan, permusuhan, atau peperangan. Menurut Tulus Warsito, hubungan interaksi yakni suatu studi terhadap interaksi dari politik luar negeri dari beberapa pelosok. Dengan kata lain, hubungan internasional seringkali disamakan oleh para ahli politik sebagai politik luar negeri. Hubungan antar bangsa atau politik internasional. Hubungan internasional berlangsung sangat dinamis, berkembang sesuai perkembangan kehidupan sosial manusia, dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi langsung antar bangsa. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui dua cara, yaitu 1. Hubungan internasional, 2. Organisasi internasional. Hubungan internasional adalah kegiatan yang mencangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Hubungan internasional juga memiliki arti penting antara lain 1. Membentuk satu negara Republik Indonesia yang demokrasi, 2. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual, 3. Mempertahankan satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia. 2. Indonesia dalam organisasi internasional adalah karena kerjasama antara negara atau antara warga negara. Kemungkinan terlembaganya nilai bersama bentuk dukungan bangsa Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Bagaimana cara kudeta maupun intervensi dari negara lain yang dapat menimbulkan terancamnya keberlangsungan hidup di suatu negara? Jawabannya adalah salah satu contoh kudeta yang dapat menimbulkan terancamnya keberlangsungan tersebut yaitu karena kurang bagusnya pemerintahan atau kinerja pemerintahan, salah satunya pada Republik Fiji. Karena kudeta tersebut menyebabkan ketidakstabilan di negara itu, Republik Fiji mengatasi hal tersebut dengan intervensi militer. Apa itu intervensi militer? Intervensi militer merupakan tindakan campur tangan suatu negara yang diwujudkan dengan mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan atau kelompok pemberontak, di mana hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum internasional. Cara militer mengatasinya adalah dengan menerapkan atau memberikan kebijakan-kebijakan yang dimana tidak merugikan dan tidak kontroversial yang bertentangan dengan undang-undang di suatu negara tersebut. Dan menurut penelitian doktrinal melalui conceptual approach dan case approach, tindakan intervensi militer merupakan sesuatu yang dilarang berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Namun jika dalam keadaan ancaman terhadap perdamaian internasional, maka tindakan intervensi militer dapat dilakukan dalam batasan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB sesuai pasal 39 Piagam PBB. Karena sebagai norma hukum internasional, setiap negara harus saling menghormati dan kedaulatan suatu negara. Hasil penelitian atau metode tersebut bertujuan agar tindakan intervensi atau untuk mengkaji tindakan intervensi militer yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela di tahun 2019. Maka dari itu, menurut saya pribadi, cara mengatasi keberlangsungan suatu masalah dalam masalah tersebut adalah harus menerapkan kebijakan-kebijakan yang dimana tidak merugikan atau lebih merugikan kepada negara tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya,
Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Jawabannya, hubungan internasional dapat mendukung kelangsungan hidup dan menjaga kedaulatan tanah air Indonesia. Melalui hubungan ini, Indonesia dapat menjalin persahabatan dengan negara lain dan mendukung perdamaian internasional. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6. Dalam hubungan internasional, para ahli menyebutkan bahwa perang adalah keniscayaan. Bagaimana cara Indonesia menghadap keyakinan akan perang bangsa-bangsa tersebut? Jawaban saya, dengan cara berperan aktif menjalin kerjasama dengan negara lain dan mengupayakan perdamaian dunia. Seperti salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengupayakan perdamaian dunia ini sudah dilakukan sejak dahulu. Buktinya adalah diadakannya konferensi Asia Afrika, adanya gerakan non-blok yang tidak memihak pada dua kekuatan tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 8, yaitu berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu, dan mencakup apa saja hubungan tersebut. Jawab, hubungan internasional adalah bentuk interaksi yang dilakukan antar negara untuk kepentingan internasional dan mempelajari sebab akibat dari hubungan antar negara. Ada pula aspek-aspek penting yang mencakup hubungan internasional seperti organisasi internasional, politik, keuangan global, hukum internasional, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Dalam hubungan internasional, para ahli menyebutkan bahwa perang adalah keniscayaan. Bagaimana cara Indonesia menghadapi keyakinan akan perang bangsa-bangsa tersebut? Dengan cara berperang aktif, menjalin kerjasama dengan negara lain, kan perdamaian dunia seperti salah satu cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dapat kita jumpai dalam Undang-Undang 1945. Mengupayakan perdamaian dunia ini sudah dilakukan sejak dulu. Buktinya adalah diadakannya konferensi Asia Afrika, adanya gerakan non-blok yang tidak melihat kepada dua kekuatan tersebut. Kepentingan yang dibangun cukup baik dan lancar, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu dan mencakup apa saja hubungan tersebut? Hubungan internasional adalah sebuah hubungan yang dinamis yang membahas tentang untuk menciptakan perdamaian dunia. HI mencakup tentang isu yang luas termasuk globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, ekonomi, keuangan global, terorisme, dan human rights atau hak asasi manusia. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu, jika suatu negara yang apabila manakala kemerdekaannya dan kedaulatannya belum diakui secara de facto dan de jure, apakah bisa menjalin hubungan dengan negara lainnya? Jawabannya adalah, contoh yang saya ambil adalah negara Palestina, yang mana masih banyak negara yang tidak mengakuinya. Tetapi ada juga yang sudah mengakuinya seperti Indonesia yang juga melakukan hubungan internasional dengan Palestina. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional.